Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku mau bahas topik yang sangat penting kita ketahui, yaitu tentang pendidikan inklusi dan anak disabilitas. Pertama-tama, keberadaan penyandang disabilitas ini ternyata masih kurang diperhatikan, dilihat dari pemberdayaan serta anggapan dari orang-orang sekitar. Bahkan masih sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena kekurangan yang dipunyanya. Akibatnya, para penyandang disabilitas sering mendapat perlakuan yang berbeda dengan anak pada umumnya. Padahal semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seharusnya penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan peran serta dalam semua kegiatan masyarakat. Lalu, apa itu disabilitas? Di sini menurut Kemenseknek Republik Indonesia tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan. Hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Disabilitas atau kekhususan memiliki beragam jenis, yaitu ada 7 jenis. Yang pertama, tunanetra, tunagrahita, tunadaksa, tunawicara, tunarungu, tunalaras, dan terakhir tunaganda atau cacat kombinasi. Yang pertama adalah tunanetra, di mana seorang yang indera penglihatannya tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari. Nah, akan tetapi tunanetra ini tidak saja mereka yang buta, tapi juga mencakup mereka yang mampu melihat tapi terbatas. Nah, beberapa media atau fasilitas untuk penyandang disabilitas tunanetra yaitu teknik penimbulan huruf, guiding block, dan audiobook digital. Selanjutnya adalah tunagrahita, di mana orang yang mengalami keterbelakangan mental sehingga memiliki tingkat kecerdasan yang rendah di bawah rata-rata orang pada umumnya. Anak tunagrahita kurang mampu untuk mempertimbangkan sesuatu, membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan membedakan yang benar dan yang salah. Ini semua karena kemampuannya yang terbatas, sehingga anak tunagrahita tidak dapat membayangkan terlebih dahulu konsekuensi selanjutnya dari suatu perbuatan yang akan dilakukannya. Selanjutnya adalah tunadaksa. Berarti suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan dari pembawaan sejak lahir. Mereka yang tunadaksa sama sekali tidak dapat menggerakkan bagian tubuhnya yang mengalami gangguan atau kerusakan. Selanjutnya, tunawicara, di mana biasanya disebabkan oleh masalah pendengaran sejak lahir yang tidak terdeteksi sehingga menyebabkan anak menjadi kesulitan untuk belajar berbicara dengan normal. Orang bisu biasanya mengutarakan apa yang diinginkannya melalui gerak tangan atau bahasa isyarat. Selanjutnya adalah tunarungu. Dikatakan oleh Andreas bahwa tunarungu adalah seseorang yang tidak tahu atau kurang mampu mendengar suara. Dan tunarungu dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu tuli dan juga kurang dengar. Kalau tuli adalah mereka yang indera pendengarannya benar-benar mengalami kerusakan berat sehingga pendengarannya tidak berfungsi lagi. Sedangkan kurang dengar adalah mereka yang indera pendengarannya mengalami kerusakan namun masih dapat berfungsi untuk mendengar walaupun baik dan maupun tanpa menggunakan alat bantu dengar. Selanjutnya adalah tunalaras, di mana anak yang mengalami hambatan emosi dan tingkah laku sehingga kurang dapat atau mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya dan hal ini akan mengganggu situasi belajarnya. Yang terakhir adalah tunaganda atau cacat kombinasi, di mana seseorang yang mengalami kecacatan lebih dari satu. Contohnya, orang yang mengalami tangan buntung sekaligus mengalami kebutaan, orang yang mentalnya terbelakang sekaligus memiliki cacat pada pendengarannya, dan lain sebagainya. Untuk menyelaraskan penyandang disabilitas dengan anak pada umumnya, pemerintah Indonesia mulai membuat peraturan mengenai hak disabilitas termasuk di dalamnya mengenai pendidikan, yaitu pendidikan inklusi. Anak yang mengalami keterbatasan dalam pertumbuhan serta perkembangan seringkali mengalami proses belajar terhambat, maka diperlukan perlakuan khusus serta metode pendekatan yang sesuai. Lalu, apa itu pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang terbuka bagi siapa saja dengan latar belakang berbeda serta kondisi yang berbeda. Jadi, pendidikan inklusi ini juga bisa diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus atau keterbatasan. Pendidikan khusus ini akan menempatkan siswa dengan
kebutuhan khusus bersama dengan siswa didik umumnya dalam satu kelas, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi pada anak-anak berkebutuhan khusus dalam lingkungan umum. Berkembangnya kepercayaan pada diri mereka, merasa bangga pada diri sendiri atas prestasi yang diperolehnya. Mereka juga mampu berinteraksi secara aktif bersama temannya, guru, sekolah, dan juga masyarakat. Mereka dapat belajar untuk menerima adanya perbedaan dan mampu beradaptasi dalam mengatasi perbedaan tersebut. Mereka akan merasa menjadi bagian dari masyarakat pada umumnya, serta mereka akan memperoleh bermacam-macam sumber untuk belajar dan juga bertumbuh kembang.